Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lely Rahmanasari, asal TK Arul Jadid, Kota Subul Salam. Di kawasan Kota Subul Salam terdapat sebuah satuan pendidikan swasta bernama TK Arul Jadid. Sekolah ini terletak di pinggir Kota Subul Salam, tepatnya di Desa Subul Salam Selatan. Sebagai seorang guru transformatif yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 4 tahun, saya merasa terpanggil untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis di tengah arus informasi digital yang deras. Praktik baik ini bukan sekedar rutinitas mengajar, melainkan sebuah perjalanan inovatif yang mengubah cara anak-anak belajar dari pasif menjadi aktif, dari hafalan menjadi eksplorasi. Kegiatan ini diberi nama Bocil, Belusukan Enjo Kids, transformasi guru TK melalui pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak di usia dini. Semoga dengan adanya kegiatan ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu bagaimana sebuah proyek sederhana bisa mengubah masa depan anak-anak di Kota Subul Salam. Sekolah TK Arul Jadid berdiri sejak tahun 2013. Visi sekolah terwujudnya generasi rabani yang tangguh, berkarakter Islami dan beriman. Misi sekolah bisa kita lihat di layar berikut. Mayoritas orang tua murid kami berasal dari kalangan menengah yang bekerja sebagai pekebun, wira swasta, dan PNS. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sini karena reputasi sekolah yang mengedepankan pendidikan holistik berbasis agama dan karakter. Namun, di balik kemewahan itu, terdapat realitas yang mengkhawatirkan. Mereka terbiasa dengan layar sentuh, video pendek di media sosial, dan jawaban instan dari asisten virtual. Observasi awal yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis mereka masih rendah. Misalnya, saat bermain blok susun, banyak anak yang langsung menyerah jika struktur mereka roboh tanpa mencoba menganalisis penyebabnya. Dalam diskusi kelompok, mereka cenderung mengikuti pendapat teman tanpa mempertanyakan alasannya. Data dari asesmen awal tahun ajaran 2004-2025 mengungkapkan bahwa hanya 30% anak yang mampu mengidentifikasi masalah sederhana dan mencari solusi alternatif. Meski mendukung pendidikan, seringkali memberikan segala keinginan anak secara instan, sehingga mengurangi kesempatan untuk belajar dari kegagalan. Rasa penasaran saya muncul, mengapa anak-anak kota yang pintar ini kurang kritis? Apakah karena akses berlimpah, justru mereka malas berpikir? Situasi inilah yang menjadi titik awal transformasi, di mana saya melihat potensi besar untuk mengubah melalui pendekatan yang lebih dinamis dengan kegiatan Bocils, Belusukan Enjo Kids. Transformasi guru TK melalui pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk anak usia dini. Tantangan pertama adalah resistensi dari anak-anak sendiri. Mereka terbiasa dengan pembelajaran konvensional, menghafal lagu, mewarnai gambar, dan mengikuti instruksi guru, sehingga pembelajaran berbasis proyek terasa asing dan melelahkan. Beberapa anak bahkan menangis saat diminta memecahkan masalah dalam proyek. Seperti, mengapa tanaman ini tumbuh? Karena mereka tidak terbiasa dengan ketidakpastian. Tantangan kedua dari orang tua. Dengan latar belakang ekonomi menengah, mereka seringkali menuntut guru-guru dengan hasil instan dan cepat dan terukur, seperti nilai tinggi atau keterampilan langsung. Dengan pertanyaan, "Bu, kenapa anak saya kok main-main saja? Bu, kenapa belajar baca tulisnya tidak ada? Kapan belajar baca tulisnya?" Begitu keluhan yang sering saya dengarkan. Mereka khawatir dengan pelajaran proyek akan menyita waktu dari kurikulum standar, apalagi di tengah kota ini di mana kompetisi pendidikan ketat. Selain itu, keterbatasan halaman sekolah yang kecil.
Dengan dedikasi penuh, saya memulai aksi pada awal tahun 2025. Pendekatan utama adalah pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PBL yang sering kita dengar, yang saya adaptasi dari teori Jean Piaget tentang konstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Project dirancang untuk mendorong berpikir kritis, mengamati, bertanya, menganalisis, dan menyimpulkan. Langkah pertama, perencanaan. Saya menekankan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik anak-anak. Jadi saya buat nama kegiatannya Bocils, Belusukan Angel Kids, serta membagi kelas menjadi kelompok kecil dan memilih tema proyek yang relevan seperti topik sayuran, menanam sayur kangkung. Yang saya harap nanti anak-anak dapat mempertanyakan bagaimana cara menanam sayur kangkung, Uma. Nah, topik ini dipilih karena menanam kangkung itu mudah. Setiap proyek berlangsung 4-6 minggu dengan tahapan eksplorasi, investigasi, dan kreasi. Pada minggu pertama, anak-anak saya ajak untuk mengamati lingkungan sekolah. Kemudian saya menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang di lingkungan sekolah, sehingga dari ajakan tersebut membuat anak menjadi penasaran. Nah, dari penasaran itu saya mengajak anak-anak, mari kita menanam. Nah, dari kegiatan menanam itu kami memilih menanam kangkung. Kenapa? Karena kangkung mudah tumbuh di daerah Subul Salam. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk mengisi polybag yang sudah disediakan, diisi dengan tanah yang kami ambil di depan sekolah karena di sekolah tidak ada tanah. Jadi kami mengambilnya di luar sekolah yang tersedia tanah untuk menanam kangkung. Kemudian anak-anak secara mandiri mengambil tanah dan mengisi ke polybag. Setelah selesai, saya mengajak anak-anak untuk menyiram tanah tersebut agar tanah tersebut lembab sehingga ketika ditanami benih akan tumbuh subur. Setelah itu, saya mengajak anak-anak untuk memasukkan benih kangkung ke dalam polybag dengan cara memberi instruksi untuk mengangkat jari telunjuk, kemudian menekankan di atas tanah tersebut. Setelah ada lubang, saya membagi benih-benih kangkung. Kemudian anak-anak secara mandiri memasukkan benih tersebut ke tempat polybag dan menanamnya. Kemudian setelah itu kami akan meletakkannya di lantai 2 TK kami. Karena di situ ruangnya terbuka dan cahayanya juga cukup untuk menanam kangkung. Pada minggu kedua dan ketiga kami rutin melihat tanaman kami dan setiap paginya saya menginstruksikan kepada anak-anak untuk menyiram kangkung sesuai dengan nama masing-masing. Nah, ketika mereka melihat tanaman mereka yang sudah tumbuh dan bertunas, mereka mengekspresikan dengan bahagia sekali dan senang sekali. Wow, Masya Allah. Saya pun yang melihat sebagai guru sangat senang sekali. Kenapa? Karena mereka bahagia, yang mereka tanam jadi tumbuh. Nanti terbuang menjadi daun-daun ini yang hijau yang bisa kita makan. Ini nanti dibuang, dia terbuang, tidak perlu lagi. Ada yang lagi ditanyakan? Ada. Apa?